Shalom, selamat sahabat, saudara yang diberkati Tuhan, dikasihi Tuhan dimanapun saja saudara berada. Kembali bersama Heavenly Light Ministry, Lighting the Word, Serving the Lord dalam Sabat Sermon Program. Pendeta John Medelu kembali hadir untuk boleh membagikan firman Tuhan pada sabat hari ini. Terlebih dahulu, mari kita tunduk seketika, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh mempelajari kembali akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati masing-masing kami. Hati kami terbuka Tuhan untuk menyampaikan dan menerima akan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Apa kabar saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus? Senang rasanya kembali boleh berada dan terhubung dengan saudara dimanapun saja berada melalui YouTube channel dari Heavenly Light Ministry. Dan sahabat, hari ini ada satu topik yang menarik yang boleh kita diskusikan, pelajari bersama, yaitu kasih karunia memberi. Tahukah saudara bahwa memberi itu adalah karunia, kasih karunia dari Allah. Dan sahabat, hari ini saya ingin membawa saudara terambil dari 2 Korintus pasal 8. Saudara akan dapati bahwa Rasul Paulus sedang memberikan sebuah anjuran, nasihat, dan kemudian memotivasi jemaat Korintus yang didasarkan dari pengalaman-pengalaman jemaat-jemaat yang lainnya. Di wilayah Yunani itu terbagi atas 2 bagian. Yang bagian utara adalah Makedonia dan bagian selatan adalah Akaya. 2 wilayah ini sering muncul di dalam tulisan Rasul Paulus. Makedonia dan Akaya. Di wilayah utara Makedonia ada jemaat Filipi, ada jemaat Tesalonika, dan juga ada jemaat Berea. Sedangkan yang di Akaya itu hanya satu, yaitu jemaat Korintus. Mari kita lihat satu persatu. Ada beberapa poin penting. Paling tidak hari Sabat ini ada 10 hal, prinsip atau guidelines dalam hal memberi atau tindakan memberi. Yang pertama, mari kita lihat 2 Korintus pasal 8 ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Konteks 2 Korintus pasal 8 adalah memberi, tindakan memberi dari jemaat-jemaat Makedonia. Dan dengan demikian maka kita akan bisa simpulkan bahwa mengapa mereka rela untuk memberi, oleh karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepada jemaat-jemaat ini. Jadi memberi, tindakan memberi adalah produk kasih karunia. Kemudian yang kedua, mari kita lihat di ayatnya yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Bayangkan saudara, mereka tertekan, mereka menderita, tapi mereka meluap, sukacita mereka meluap dalam hal memberi. Dan luar biasa, walaupun mereka miskin katanya, tetapi mereka kaya dalam kemurahan untuk berbagi. Dan poin yang kedua yang boleh kita ambil, tindakan memberi haruslah dengan sukacita walaupun berada dalam masa tertekan atau penderitaan. Kemudian yang ketiga yang masih terdapat di dalam ayat 2. Ayat ini menyebutkan bahwa sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Menunjukkan bahwa kata kemurahan di sini, maka kita ambil sebuah kesimpulan bahwa poin yang ketiga, tindakan memberi adalah wujud dari kemurahan hati. Kemudian poin yang berikutnya terdapat di dalam ayat 3.
Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini luar biasa, saudara. Sedang tertekan, sedang dalam penderitaan, apalagi mengingat hari ini sedang COVID-19, akankah kita bersedia untuk memberi? Tapi ayat ini menyebutkan bahwa mereka memberi menurut kemampuan mereka. Jadi, poin yang bisa diambil, poin yang keempat adalah tindakan memberi itu berdasarkan kemampuan. Beberapa ayat yang bisa kita munculkan di sini seperti di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Dikatakan bahwa pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kemudian 1 Korintus pasal 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya itu di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Kemudian dari perjanjian lama, Ulangan pasal 16 ayat 17, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Di sini terlihat bahwa kita memberi berdasarkan kemampuan kita, berdasarkan apa yang ada pada kita, berdasarkan apa yang kita peroleh, berdasarkan atas berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Kemudian poin berikutnya di ayat 4, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Bayangkan, saudara, merekalah yang meminta dan mendesak oleh kerelaan hati mereka. Poin penting dalam hal memberi yang kelima, tindakan memberi lahir dari kerinduan dan kerelaan hati. Kemudian di 2 Korintus pasal 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 3, oleh karena kerelaan dan karena kesungguh-sungguhan, kesukaan hati mereka, kerinduan hati mereka, maka walaupun mereka memberi menurut kemampuan mereka, ayat ini katakan bahwa bahkan melampaui kemampuan mereka. Kemudian di ayat 5, mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Saudara bisa lihat bahwa oleh karena dorongan, keinginan hati memberi, maka mereka boleh disanggupkan. Kemudian bagian yang keenam, kita lihat di dalam ayat yang sama, ayat 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Apa yang dimaksudkan dengan pelayanan? Di dalam ayatnya yang ke-6 menyebutkan bahwa sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Pelayanan dimaksudkan adalah pelayanan kasih. Kemudian di dalam ayat selanjutnya, ayat 7 menyebutkan bahwa demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Jika kita berbicara mengenai pelayanan kasih, maka sebetulnya kasih haruslah menjadi dasar dari pelayanan ini. Jadi boleh disebutkan bahwa tindakan memberi itu lahir dari kasih, sehingga itu disebut sebagai pelayanan kasih. Kemudian mari kita lihat poin yang ketujuh. Poin yang ketujuh terdapat di dalam ayat 5. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Artinya adalah bahwa Allah menghendaki
bahwa motif memberi itu harus didasarkan pada penyerahan diri seutuhnya kepada Allah. Jadi poin yang ketujuh boleh kita sebutkan bahwa tindakan memberi adalah bukti penyerahan diri secara total kepada Allah. Kemudian poin selanjutnya diambil dari ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan ini. Ada satu kata yang muncul di sana adalah dalam iman. Mereka telah melakukan hal ini oleh karena memiliki iman. Jadi poin yang ke-8 boleh kita sebutkan bahwa tindakan memberi adalah itu sebuah bentuk komitmen yang didasarkan pada iman. Boleh kita sebutkan bahwa tindakan memberi jemaat ini oleh karena tindakan iman. Bayangkan saudara, dalam masa terpuruk, tertekan dan sedang mengalami penderitaan, berbagai-bagai pencobaan, tetapi mereka masih mau untuk memberi. Apa artinya? Mereka tahu, mereka sadar bahwa ketika memberi mereka akan kehabisan sumbernya. Tetapi oleh karena mereka telah menyerahkan diri mereka kepada Tuhan dan berharap, beriman kepada Tuhan, apa yang mereka berikan pasti Tuhan akan membackup akan kehidupan mereka. Kemudian poin yang ke-9 terambil dari ayatnya yang ke-8. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha-usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Poin penting dari sini bahwa tadi disebutkan mereka memberi karena kasih. Tetapi kasih itu tidak hanya sekedar untuk diucapkan, tetapi itu diwujud nyatakan melalui tindakan. Dan untuk menguji akan kasih ini, maka adakah keikhlasan atau ketulusan yang dimunculkan dari tindakan itu? Kita melihat di sini bahwa tindakan memberi adalah bukti keikhlasan atau ketulusan dari kasih. Kemudian poin yang selanjutnya, yang terakhir, yang ke-10 diambil dari ayat 13-14. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Poin penting yang boleh kita ambil di bagian yang terakhir adalah tindakan memberi itu adalah untuk tujuan keseimbangan. Jadi dari satu jemaat ke jemaat lain, untuk mereka boleh menunjukkan kepedulian sosial bagi sesama. Dan di sini kita bisa melihat 2 kali kata keseimbangan itu muncul. Dan dengan demikian, maka kita melihat bahwa Allah menempatkan kita untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain. 2 Korintus pasal 9 ayat 12, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Tindakan memberi tidak hanya menjadi berkat bagi yang lainnya, tetapi juga menjadi kepujian hormat bagi Tuhan. Tindakan memberi dari jemaat-jemaat Makedonia itu adalah produk kasih karunia. Itu adalah kerinduan dan kerelaan hati. Itu adalah menjadi bukti dan tindakan kasih. Itu adalah tindakan kemurahan hati. Itu adalah tindakan keikhlasan atau ketulusan. Itu diberi dengan sukacita. Itu adalah tindakan iman. Itu terjadi karena telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu diberi berdasarkan kemampuan atau apa yang diperoleh atau berkat yang diterima. Dan yang terakhir itu bertujuan untuk keseimbangan di dalam kita menjadi berkat bagi orang lain
dan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan.